Itu ada ungkapan wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adzan walakin zaduhu tuhran ala tuhri. Itu para malaikat tidak mengeluarkan dari hatinya keburukan, tetapi para malaikat itu menambah cahaya di atas cahaya. Itu dulu satu ya. Nah, walaupun kalau kita lantas mau bahas lebih jauh, itu riwayat benar atau tidak itu panjang. Bukan di sini tempatnya kita ini. Pertanyaannya yang inti, apakah Rasul tidak bisa salah? Bisa. Nah, bagus. Kalau berkata bisa, selesai persoalan. Tapi saya ingin jelaskan lebih jauh lagi. Ada ungkapan yang menyatakan begini, semakin tinggi derajat seseorang, semakin ketat tuntutan kepadanya. Kalau anak kecil, maaf, pipis di sini, ditoleransi atau tidak? Iya. Oke. Kalau orang gede? Ya kan? Nah, orang gede dituntut lebih banyak dari anak kecil. Apa yang dianggap baik yang dilakukan oleh anak kecil, itu bisa dianggap buruk kalau dilakukan oleh orang dewasa. Yeah. Wah, ini tulisannya bagus sekali nih, anak di SD. Yeah. Ya, begitu. Ini siapa yang tulis? Oh, itu kakaknya yang di SMA, jeleknya tulisannya. Nah, jadi Rasulullah, kalaupun dikatakan salah, kita tidak namai beliau bersalah. Beliau melakukan sesuatu yang mestinya ada lebih baik dari itu. Walaupun apa yang beliau lakukan itu, kalau menurut ukuran kita sudah baik sekali. Nah, beliau itu ditegur. Itu kan misalnya beliau ditegur, satu orang beliau sedang rapat, datang terus orang buta teriak-teriak, Muhammad, ajar saya apa yang diajarkan Allah kepadamu. Nabi yang sedang sibuk rapat ini tidak menegur orang itu, hanya wajahnya yang berubah. Allah tegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu Nabi mukanya kusut itu baik atau tidak? Tidak. Kalau saya yang muka kusut begitu bagaimana? Sudah baik sekali. Sudah untung saya tidak suruh tangkap. Iya, terima kasih pemirsa setia Tafsir Al-Misbah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah sampai di penghujung segmen, tapi sebelumnya saya juga akan memberikan kesempatan pada ibu-ibu yang ada di sini yang memberikan pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh Bapak Quraisy Shihab. Dan kali ini saya akan memberikan 2 penanya pada ibu. Silakan ibu yang pertama yang mau bertanya. Rasulullah itu maksum atau terjaga? Mohon dijelaskan kembali terjaga di sini. Dari hal-hal apa saja Rasulullah terjaga? Rasulullah maksum. Kalau kita bertanya dalam hal apa saja Rasul maksum, itu berbeda dengan kalau kita bertanya dalam hal-hal apa saja di sini, di ayat ini Rasul maksum. Ya kan beda itu ya? Oke. Saya jawab dua-duanya. Yang pertama, yang dinyatakan terpelihara di sini, tadi saya sudah singgung, bukan terpelihara dari gangguan, tapi terpelihara dari musuh-musuh Rasul yang akan membunuh beliau. Bukan berarti bahwa beliau tidak luka, bukan, ya toh? Itu satu. Karena itu di sini di ayat kita ini itu sebenarnya perintah kepada Rasul untuk bersungguh-sungguh melaksanakan dakwah tanpa khawatir terbunuh, tetapi dalam saat yang sama harus menerima resiko dibawa pembunuhan. Harus. Orang berdakwah begitu, orang menyebarkan kebenaran seperti itu. Nah, kalau ditanyakan dalam hal apa saja Rasul maksum, bukan kaitannya dengan ayat kita ini, karena setiap Rasul itu maksum, artinya terpelihara dari kesalahan menyangkut penyampaian dan pengajaran agama.
Tidak ada yang beliau lupakan apa yang diperintahkan Allah untuk disampaikan. Tidak ada yang beliau keliru dalam menyampaikan ajaran agama. Nah, kita terus lihat. Bisa tidak Rasul sewaktu-waktu lupa, kemudian dia ingat lagi. Sewaktu-waktu lupa, tapi nanti kemudian dia, buktinya beliau pernah sholat, lupa ini sudah berapa rakaat, ya kan? Nah, itu tidak terpelihara dalam konteks itu. Yang kedua, bisa tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keliru di dalam menjelaskan persoalan-persoalan non-agama? Yang terakhir, bahwa kesimpulan dari kesimpulan semuanya bahwa hidup ini harus terjalin hubungan harmonis antar semua pihak. Tapi kita tidak ingin mengorbankan akidah untuk toleransi, sebagaimana kita tidak ingin mengorbankan toleransi untuk akidah. Saya kira itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Quraisyap atas pemaparannya, dan terima kasih juga ibu-ibu. Semoga apa yang tadi dijabarkan oleh Pak Quraisyap tidak sia-sia ya. Kita harus membawanya, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita harus amalkan. Terutama di bulan Ramadan ini yang subhanallah Allah memberikan begitu banyak pahala dan begitu banyak kemudahan, terutama di bulan ini. Baik pemirsa, tidak terasa sejam sudah saya Cici Kirani menjumpai Anda. Jangan lupa untuk tetap saksikan besok Tafsir Al-Misbah Surat Al-Maidah dan ayat-ayat berikutnya. Saya pamit undur diri, mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.